Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Silva di kelas Fasilitas ketiga. Ya, di sini akan menjelaskan tentang VLAN atau bisa disebut Virtual Local Area Network. Nama pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. Secara sederhana, VLAN memungkinkan kita membagi satu switch menjadi beberapa jaringan yang terpisah, walaupun secara fisik perangkatnya tetap menggunakan switch yang sama. Nah, tanpa VLAN, semua perangkat dalam satu switch berada dalam satu jaringan dan bisa saling berkomunikasi. Nah, dengan VLAN, perangkat bisa dipisahkan berdasarkan kebutuhan, misalnya berdasarkan divisi, ruangan, atau jabatan. Tujuan dan fungsi VLAN. Nah, tujuannya itu meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast domain, mempermudah manajemen jaringan, efisien biaya. Nah, terus aku akan menjelaskan bagian-bagian VLAN-nya. VLAN ID. VLAN ID adalah nama identitas yang digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya. Range VLAN ID adalah lanjut digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya. Range VLAN ID adalah 1 sampai 4094. Contoh penggunaannya, VLAN guru adalah 10, VLAN siswa 20, VLAN tata usaha 30, dan VLAN manajemen 99. Nah, setiap perangkat yang memiliki VLAN ID yang sama akan berada dalam satu jaringan yang sama. Terus ada VLAN access. VLAN access adalah mode port pada switch yang hanya bisa digunakan hanya satu VLAN saja. Biasanya digunakan untuk komputer, laptop, printer, atau access point. Contohnya port 1 sampai 4 adalah VLAN guru VLAN 10 atau guru. Port 5 sampai 8 adalah VLAN 20 atau siswa. Artinya, perangkat yang terhubung ke port tersebut hanya masuk ke VLAN yang sudah ditentuin. Terus ada VLAN trunk. VLAN trunk itu port yang dapat membawa lebih dari satu VLAN dalam satu kabel. Biasanya digunakan untuk menghubungi switch ke switch atau ke switch ke router. Trunk itu menggunakan sistem tagging untuk menandai setiap VLAN yang lewat. Contohnya, kalau ada sebuah switch, terus masing-masing memiliki VLAN guru dan siswa, maka kabel penghubung antar switch harus menggunakan mode trunk agar keduanya itu bisa lewat atau gak bisa terhubung. Terus terakhir ada VLAN manajemen. Nah, VLAN manajemen itu VLAN terus VLAN digunakan untuk mengelola perangkat jaringan. Digunakannya itu untuk remote login ke switch, monitoring jaringan, dan konfigurasi perangkat. Biasanya menggunakan VLAN khusus, misalnya VLAN 99. Nah, ini topologinya ya anak-anak, anak-anak. Ini contoh topologinya yang sudah aku buat. Topologinya guys, ada satu router nyambung ke VLAN. Nah, yang nyambung itu adalah trunk. Trunk ini yang nyambung VLAN ke switch. Terus ada klien 1, klien 2. Nah, klien 1 itu port 3 sampai 4 siswa. Nah, port 1 apa sih, astagfirullah. Klien 1 itu port 2 sampai 6, 10 VLAN 10 siswa. Nah, klien 2 VLAN 20 siswa, port 7 sampai 11. Nah, itu saja salah. Terus biar ada internet itu nanti kita melakukan konfigurasi seperti biasa kayak di router 1. Konfigurasinya caranya nanti konfigurasi seperti biasa di router 1, cuma nanti masukin router listnya dinamik lagi, cuma pakai OSPS atau OSPW ya tuh. Terus masukin VLAN. Nah, di router 2 baru kita masukin VLAN di IP. Gimana sih ya? IP list pokoknya gitu. IP list masukin VLAN 10, VLAN ID-nya misalnya VLAN 10 guru, VLAN 9 manajemen, terus VLAN 20 siswa, sama VLAN 30 tata usaha. Nah, terus nanti masuk ke control panel, masukin IP buat masuk ke web VLAN-nya itu 192.168.
81.1. Nah disitu kita konfigurasi VLAN-nya, nanti tambahin satu terangnya, terus nyalain port satunya, matiin yang lain, terus nyalain lagi satu, nyalain tambahin lagi satu VLAN guru, nyalain port 1 sampai 6, terus matiin yang lainnya, terus mau tambahin lagi satu lagi, nyalain yang port 1 lagi VLAN siswa, terus 7 sampai 11 nyalain. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.